Hai, kita ketemu lagi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon, materi kimia kelas 11 semester 1, bagian pertama. Materi kelas 11 kita akan mempelajari meliputi pertama, senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Kedua, termokimia. Ketiga, laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keempat, kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Kelima, asam dan basa. Keenam, kesetimbangan ion dan pH larutan garam. Ketujuh, larutan penyangga. Kedelapan, titrasi asam basa. Kesembilan, kesetimbangan larutan. Dan kesepuluh, sistem koloid. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk ranah pengetahuan dengan kode 31 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Sementara ranah keterampilan yang akan dipelajari dengan kode 41 menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus molekul yang sama dan memvisualisasikannya. Tujuan pembelajaran kali ini mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memahami kekasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon, kemudian menganalisis jenis atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat pada rantai karbon atau atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Selanjutnya kita mulai mengenal tentang karbon. Karbon merupakan salah satu unsur yang sangat umum ditemukan baik dalam bentuk unsur maupun senyawanya. Dan kemampuan karbon dalam membentuk berbagai jenis senyawa merupakan suatu hal yang istimewa. Sebab tidak ada unsur lain yang mampu menyaingi karbon dalam membentuk berbagai jenis senyawa. Karbon bisa kita temukan dalam bentuk senyawa seperti dalam berbagai produk bentuk plastik. Kemudian kita temukan juga dalam berbagai macam jenis kain. Kita jumpai juga dalam beraneka minyak. Selain dalam bentuk senyawa, karbon juga kita temukan dalam kehidupan kita dalam bentuk unsur seperti arang, grafit, keunikan karbon. Atom karbon yang terdapat pada sistem periodik unsur periode kedua golongan 4A memiliki sifat-sifat khas yang menjadikannya unsur dengan jumlah senyawa terbanyak. Sesuai dengan nomor golongannya, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Oleh karena itu, untuk mencapai kestabilan konfigurasi oktet, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom-atom karbon ataupun dengan atom-atom non-logam lainnya seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fluor, klor, brom, iodida, dan sulfur. Mari kita lihat visualisasi berikut. Untuk mencapai kestabilan konfigurasi oktet, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, seperti seakan-akan atom karbon memiliki 4 buah tangan yang mampu menggandeng 4 atom karbon yang lain atau menggandeng atom lain selain karbon. Bisa hidrogen, bisa oksigen, bisa nitrogen, bisa fluor, bisa klor, brom, iodida,
atau sulfur. Di sini saya contohkan atom karbon mengikat 4 buah atom hidrogen. Senyawa yang terbentuk dari proses atom karbon mengikat 4 buah atom hidrogen ini terbentuklah senyawa yang dinamakan metana. Kemudian contoh kedua, pembentukan senyawa etana. Senyawa etana, atom karbon mengikat satu atom karbon yang lain. Ya, di sini atom karbon mengikat satu atom karbon yang lain. Kemudian tangan yang lain menggandeng hidrogen, mengikat hidrogen. Sehingga kita dapatkan dalam senyawa ini ada 2 buah karbon dan ada 6 buah hidrogen. Atau biasa dituliskan dengan C2H4. Dan senyawa ini dinamakan sebagai senyawa etana. Contoh yang ketiga adalah senyawa propana. Senyawa propana merupakan senyawa hidrokarbon, senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen, dengan karbon berjumlah 3, hidrogennya berjumlah 8. Senyawa ini dinamakan senyawa propana dengan rumus C3H8. Contoh yang keempat adalah butana. Butana juga termasuk senyawa hidrokarbon dengan jumlah karbon ada 4, kemudian hidrogennya sejumlah 10. Kemudian contoh kelima, senyawa hidrokarbonnya adalah pentana. Pentana terdiri dari 5 unsur karbon dan 12 unsur hidrogen, atau biasa dinotasikan sebagai C5H12. Pada penjelasan sebelumnya tadi terkait dengan sifat karbon berhubungan dengan elektron valensinya yang mampu mengikat 4 atom karbon yang lain atau 4 atom yang lainnya. Selanjutnya adalah kita mengenal sifat atom karbon berdasarkan jari-jari atomnya. Berdasarkan jari-jari atom karbon yang relatif kecil sesuai dengan nomor periodenya, atom karbon hanya mempunyai 2 kulit atom, sehingga akibatnya jari-jarinya menjadi relatif kecil, sehingga ikatan kovalen yang dibentuk atom karbon relatif kuat dan memungkinkan terbentuknya ikatan rangkap seperti ikatan rangkap 2, bisa dilihat dalam visualisasi, dan juga bisa membentuk ikatan rangkap 3. Selanjutnya, berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat
Atom karbon dengan 4 ikatan kovalen tunggal dibedakan atas atom karbon primer bila terikat langsung dengan satu atom karbon lainnya. Atom karbon sekunder bila terikat langsung dengan 2 atom karbon lainnya. Atom karbon tersier bila terikat langsung dengan 3 atom karbon lainnya. Dan atom karbon kuaterner bila terikat langsung dengan 4 atom karbon lainnya. Hal ini bisa kita perhatikan dalam visual berikut. Yang warna merah, atom karbon, hanya mengikat satu atom karbon yang lain. Ini dinamakan atom karbon primer yang berwarna merah, atom karbon primer. Kemudian kita perhatikan yang warna biru, di mana atom karbon yang berwarna biru itu diapit oleh 2 atom karbon yang lain, berada di tengah-tengah antara 2 atom karbon yang lain. Dalam situasi atom karbon seperti ini dinamakan atom sekunder. Kemudian kita lihat yang berwarna hijau. Atom karbon yang berwarna hijau ini adalah mengikat 3 atom karbon yang lain. 1, 2, 3. Kemudian atom karbon yang ini mengikat 3 atom karbon yang lain juga. 1, 2, 3. Ini dinamakan atom karbon tersier. Kemudian kita lihat yang berwarna kuning, atom karbonnya. Dia mengikat 4 atom karbon yang lain. Kondisi ini dinamakan kuaterner. Demikian pembahasan video kali ini tentang hidrokarbon. Sampai ketemu pada pembahasan video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.